Shalom, senang sekali kita boleh bertemu di sore hari ini. Selamat sore buat kita semua, khususnya anak-anak muda Antioquia Youth Fellowship. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Dan hari ini kami kembali mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas bagian kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga melihat sebuah tema yang begitu menarik yang diberikan kepada saya secara khusus berbicara tentang hidup dalam new normal. Maka kita melihat hidup bebas sebenarnya menjadi keinginan setiap kita. Namun ketika aturan diberi, maka hidup menjadi seakan terbatas. Ketika aturan ada, maka kita seakan tak bebas lagi seperti semula untuk menjalani kehidupan kita. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi situasi yang sangat-sangat sulit bagi kita. Namun apa daya, memang hal itu sudah terjadi. Mari kita melihat saat ini ketika kita melihat tentang kondisi pandemi COVID-19. Begitu memaksa kehidupan kita. Secara khusus saya memakai kata kita seperti terpenjara. Kita seperti berada di dalam satu lingkup ruangan yang kita tak bisa keluar kemana-mana. Entah kita di rumah, entah kita di dalam satu kota, dalam satu perkampungan. Maka semua sedang berusaha mencari di mana kita bisa menemukan kenyamanan, keamanan dalam diri kita. Sehingga kita tidak masuk di dalam zona yang berbahaya saat ini. Itulah yang terjadi. Dan secara khusus hampir 3 bulan penuh kita mengalami kondisi seperti ini. Dalam lingkup yang sangat terbatas. Dan tak bisa dipungkiri hari demi hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai saat ini. Sadar ataupun tidak, maka kita mulai terlatih dengan sebuah kebiasaan yang baru. Maka kita mulai terbiasa dengan hal yang tidak biasa kita lakukan. Kita cuci tangan berkali-kali setiap hari. Kita tak bersalaman lagi dengan orang lain. Kita menjaga jarak dengan rekan-rekan kita. Hal itu terjadi dimanapun kita berada. Di rumah kadang pun terjadi. Apalagi kalau keluar dari lingkungan kita. Entah kita ke tempat pekerjaan kita dan sebagainya. Semua serba dibatasi dengan sebuah aturan yang mengikat kita demi menjaga keamanan diri kita. Itu yang terjadi di kehidupan kita. Maka dalam situasi kondisi seperti ini muncul berbagai macam pemikiran. Bagaimana kita bisa tetap beraktivitas dalam kondisi yang sulit seperti ini. Maka kita melihat berbagai masukan, berbagai opini disampaikan, berbagai pendapat coba dikemukakan kepada pemerintah supaya ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan. Sehingga kondisi yang semakin sulit ini mampu untuk kita lewati bersama-sama. Maka dalam pertemuan pemerintah, mereka mulai membahas hal yang tepat untuk dilakukan saat ini. Nah, dari pertemuan demi pertemuan, maka pemerintah berusaha menerapkan sebuah kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan dikatakan kita akan hidup berdampingan dengan corona. Kita akan berdamai dengan corona. Itulah yang terjadi. Maka itu menjadi satu sebutan bahasa kita sekarang yang lagi tren new normal, atau berbicara tentang kehidupan yang baru, sesuatu yang baru, tatanan yang baru yang akan kita jalani. Dan itulah yang terjadi. Nah, dalam hal ini kita melihat ketika kita menjalani kehidupan dalam kondisi situasi ini, kita sadar, tapi kita akan memaksa diri kita untuk beradaptasi dengan situasi ini. Contoh, bekerja akan kembali seperti semula ke kantor. Yang pergi, yang naik kendaraan umum, mereka akan kembali naik kendaraan umum. Yang pergi
keluar kota menggunakan pesawat terbang, mereka pun akan tetap menjalani kehidupan seperti biasanya yang dilakukan. Maka kita melihat new normal itu memberikan beberapa pengertian. Contoh dikatakan oleh profesor ahli bahasa yang dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. ahli bahasa Rahayu Hidayat. Dia mengatakan bahwa new normal itu adalah kenormalan yang baru. Sedangkan profesor yang dari LBM itu dia mengatakan, Profesor Pak Amin Soebandrio, dia mengatakan bahwa corona tidak akan hilang dari bumi dalam waktu yang cepat ini. Akan lama, maka manusia akan berdampingan dengan virus ini. Manusia justru berdamai dengan virus ini. Kemudian juga dari MUI mengatakan bahwa new normal itu berbicara tentang tatanan kehidupan yang baru berdasarkan apa yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian beberapa hari yang lalu juga dari Kemendikbud menyatakan bahwa new normal itu berbicara tentang kehidupan yang baru, keadaan normal yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai macam coba digambarkan tentang new normal. Maka saya memberikan kesimpulan bahwa new normal adalah hidup normal seperti biasa, namun di tempat yang tidak aman dengan gaya yang baru. Sekali lagi saya mengatakan, hidup normal seperti biasa di tempat yang tidak aman dengan gaya yang baru. Maka kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 9 sampai 10. Apa yang dikatakan di sana? Keluaran 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Maka kita melihat peristiwa ini, zaman Yusuf, orang Israel hidup aman dan tentram di Mesir. Mereka beranak cucu di sana dan mereka berkembang begitu pesatnya karena berada dalam kondisi yang aman. Tetapi ketika Yusuf tiada dan seluruh orang-orang seangkatan Yusuf zaman Yusuf itu telah tiada, maka lahirlah raja Mesir yang baru. Seorang Firaun yang begitu bengis karena takut dengan kondisi orang Israel yang terus berkembang dan semakin banyak, takut menguasai mereka, maka mereka mulai menindas. Maka mereka terus melakukan kerja paksa terhadap orang Israel. Sehingga di dalam kehidupan orang Israel mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran ini, maka kita menemukan mereka berseru supaya Tuhan menolong mereka. Karena situasi kondisi mereka yang semakin sulit, bagaimana mereka bisa keluar dari kehidupan di Mesir ini. Mereka keluar pindah ke tempat yang berbeda. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Maka Tuhan mengutus Musa untuk hadir di sana. Untuk membawa keluar bangsa Israel. Setelah 10 tulah yang diberikan Allah kepada Mesir. Baru Firaun mengizinkan orang Israel keluar. Dan orang Israel pergi. Dan mereka berada di padang gurun. Dan di sini kita melihat. Sesudah mereka keluar. Maka di sini dikatakan bahwa ketika mereka keluar, mereka menjalani kehidupan dengan satu tujuan, supaya mereka beribadah dengan aman kepada Tuhan yang mereka sembah. Sehingga mereka datang kepada Tuhan di dalam takut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Dan ketika dalam perjalanan hidup orang Israel, untuk membuat orang Israel ini terarah kepada tujuan Tuhan, maka Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, yaitu 10 perintah Allah. Mulai dari jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai jangan mengingini milik orang lain, diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel sebagai penuntun mereka kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka di sini kita melihat ketika mereka menerima apa yang menjadi hukum Tuhan,
Tidak serta-merta mereka melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. 10 perintah Allah diberikan supaya mereka hidup lebih baik lagi. Supaya mereka memiliki patokan untuk menjalani kehidupan. Tetapi mereka terus melanggarnya dalam kehidupan mereka. Ini menjadi persoalan. Maka di sini dikatakan ketika mereka di Mesir, mereka sangat tersiksa hidupnya. Mereka memohon pertolongan Tuhan dan sekarang Tuhan menolong mereka. Sekarang ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun. Justru mereka menderita. Harusnya di tempat yang aman dong. Tetapi kenapa malah mereka menderita? Keluar dari tempat penderitaan menuju tempat siksaan di padang gurun. Dan mereka berkata, Musa, biarlah kami kembali ke Mesir. Karena sulit sekali ternyata di padang gurun. Memberikan satu gambaran mereka tidak patuh pada satu aturan yang baru. Maka memberikan satu aturan baru tidak serta-merta manusia mentaatinya. Itu menjadi persoalan bagi kita. Maka kita melihat hidup dalam new normal. Lagi berbicara hidup normal di tempat yang tidak aman. Di Mesir nggak aman. Sampai di padang gurun pun tidak aman. Maka dikatakan hidup normal di tempat yang tidak aman adalah hidup saat ini. Kalau kita melihat, kita hidup berdampingan dengan virus corona. Artinya apa? Dimanapun kita pergi, kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang begitu luar biasa, mau mengganggu kehidupan kita. Maka saya mengatakan, siapa yang kuat, dia pasti akan menang. Kalau kita lemah, kita bisa kalah. Dan terbukti dalam situasi ini, banyak nyawa orang yang melayang karena tidak mau taat pada sebuah aturan. Hal yang kedua kita melihat hidup dalam new normal, maka adalah kita hidup normal dengan standar yang baru. Artinya apa? Sekarang kita hidup seperti biasa. Kita hidup seperti biasa, tapi dengan cara yang tidak biasa. Contoh, kita harus cuci tangan berkali-kali. Kita pergi kerja sampai di kantor, sebelum masuk kantor kita cuci tangan. Setelah masuk, apapun yang kita kerjakan, mau ngapa-ngapain kita cuci tangan. Mau makan cuci tangan, dan seterusnya. Kita pakai masker. Nggak cukup juga pakai masker. Duduk sama orang harus jaraknya 1-2 meter. Maka semakin individualis jadinya orang ini. Setiap orang masing-masing udah ngurus dirinya sendiri. Hanya karena kondisi situasi yang terjadi saat ini. Dan hal yang ketiga, hidup dalam new normal, maka perubahan tatanan kehidupan secara utuh, mau nggak mau, kita harus menerimanya. Kenapa? Karena itu sebuah aturan ketetapan yang pemerintah beri buat kita untuk membuat kita berjalan dalam hal yang baik. Artinya kita berjalan dan kita waspada karena situasi kondisi kita yang tidak aman. Maka di sini perubahan gaya hidup harus kita terapkan. Nggak ada pilihan lain. Itulah yang harus kita lakukan. Nah sekarang dari sisi kita sebagai anak muda Kristen. Atau sebagai orang Kristen, sebagai anak muda Kristen. Maka yang perlu kita perhatikan saat ini dalam hidup new normal adalah yang pertama, kita hidup biasa tapi hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kita patuh kepada aturan pemerintah yang diberikan, tapi kita sendiri tidak patuh dan taat, apalagi tunduk dan takut sama Tuhan. Itu menjadi persoalan buat kita sebagai anak muda Kristen. Jangan sampai kita hanya kuat menyelamatkan diri dari virus corona, tapi kita sendiri tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka sudah dipindahkan dari Mesir sampai ke padang gurun, mau menuju ke tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak puas dengan pimpinan Tuhan. Mereka tidak mau menerima aturan yang Tuhan beri. Aturan baru membuat mereka malah kesulitan menjalani hidup ini. Padahal Tuhan punya tujuan yang indah buat umatnya. Mereka akan terpola dengan gaya hidup yang baru. Dan mereka menerima apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian. Itu yang harusnya
dilakukan. Maka di sini dikatakan, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Artinya engkau harus terikat dengan Tuhan Allahmu dalam setiap langkah kehidupanmu. Maka aturan itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Hal yang kedua, hidup dalam new normal sebagai orang percaya, sebagai anak muda, maka kita hidup baru di hadapan Tuhan. Kok hidup baru di hadapan Tuhan? Alkitab mengatakan ketika mereka di padang gurun menerima hukum Tuhan, orang Israel menerima hukum Tuhan, maka dikatakan haruslah engkau berpegang pada perintah dan peringatanku dengan ketetapan yang Tuhan Allah perintahkan kepadamu. Artinya apa? Hukum yang diberi bukan hanya serta-merta kita tahu dan kita baca, tetapi itu menjadi pegangan kita menjalani kehidupan kita, dan itulah yang menjadi penuntun buat kita, enggak ada lain. Maka di sini mengatakan saat ini kita hidup baru di hadapan Tuhan, maka jangan sampai di dalam situasi new normal kita akan berhati-hati melakukannya. Kenapa? Karena kalau tidak, kita melanggar aturan, kita bisa kena sanksinya. Akan disanksi oleh keamanan buat kita ketika kita tidak tunduk pada sebuah aturan. Maka itu menjadi persoalan lagi buat kita. Kemudian dikatakan, ketika kita hidup baru di hadapan Tuhan, maka apa sih yang terjadi dengan kehidupan kita? Kalau new normal memaksa kita untuk hidup dalam kenormalan yang baru, sedangkan Tuhan mau bukan hanya kamu hidup normal yang baru, tapi kamu hidup baru di hadapanku, hidup dalam kesucian yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak muda yang percaya kepada Kristus. Melihara hubunganmu dengan Tuhan, menjaga persekutuanmu dengan Tuhan, menekuni kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam doa yang sungguh kepada Tuhan. Adakah kita melakukannya dalam hidup kita? Jangan sampai kita cuci tangan, kita pakai masker, kita jaga jarak, tapi terhadap Tuhan kita tak punya rasa takut apa-apa. Hati-hati buat kita. Dan hal yang ketiga, hidup dalam new normal sebagai anak muda Kristen adalah hidup di dalam pembaharuan budi setiap hari. Hidup berdasarkan Injil kebenaran Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang kita bisa jadikan panutan panutan jadi pedoman bagi kita selain Injil kebenaran Yesus Kristus. Kenapa? Manusia tak mampu lagi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Manusia terus berbuat jahat di kehidupannya, di dalam zonanya yang tidak aman, hidup dalam dunia yang berdosa. Kristus hadir menebus dosa manusia, membaharui kehidupan kita untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tatanan kehidupan yang baru sesuai dengan standar Allah, bukan lagi standar manusia. Maka dikatakan kita tidak lagi mencari apa yang kita inginkan, tapi kita hidup dalam pembaruan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan bertanding di sana, kita akan berjuang bersama di sana. Apalagi kita sebagai anak muda yang masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai kita memakai semangat kita, kekuatan kita untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita sebagai anak muda justru kita hidup berfoya-foya dengan gaya hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Injil memerdekakan kehidupan kita sebagai anak muda. Kita hidup di dalam kemerdekaan, tapi jangan memakai kemerdekaan yang Allah beri melalui Yesus Kristus. Hidup di dalam dosa. Karena kita akan hancur dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus berkata, kita yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bertekun di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita menjadi satu dengan kebenaran itu. Maka
Hidup kita harus hidup yang dikuasai oleh Roh-Nya yang kudus. Hidup menurut Roh Allah, bukan lagi menurut keinginan daging kita. Hidup dikuasai oleh Tuhan, bukan lagi dikuasai oleh diri kita sendiri. Maka kita akan melihat hidup dalam new normal akan membaharui seluruh aspek kehidupan kita. Tapi ingat, aspek kehidupan jasmani yang dilihat oleh mata kepala kita sendiri bahkan orang lain, itu mungkin kita bisa lakukan. Tapi perubahan diri yang secara utuh yang Tuhan inginkan, hanya dengan Roh Kuduslah kita mampu mengubah segalanya. Maka jangan sampai kita menjadi anak muda yang terlalu santai. Karena berpikir kita dicukupkan oleh orang tua, saya bekerja sudah mencukupi kebutuhan. Tapi kita lemah di dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan bagi kita selamat hidup dalam new normal dengan tatanan gaya hidup yang baru yang meneladani firman Tuhan sebagai dasar dan tujuan hidup kita sebagai anak muda Kristen. Jangan lengah, tetap semangat dan kuat melakukan kehendak ketetapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, memberkati kami. Untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang begitu baik, menolong dan menopang setiap langkah hidup kami. Biarlah kami sebagai anak-anak muda hidup berpegangan hanya kepada Tuhan, bergantung penuh dan percaya sungguh kepadamu. Dan biarlah hari-hari yang kami jalani, kami terus meneladani Kristus dalam hidup kami. Karena itulah yang sesungguhnya Tuhan inginkan bagi kami. Kami hidup di dalam kenormalan yang baru, di dalam hidup baru, takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap kami anak muda terus mencerminkan kebenaran dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak muda kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.